Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 6A yang beranggotakan pertama, saya Muhkafid Wahyu Nugroho, kemudian Anggreni Juninda, Bella Mutia Sukma, Duratul Roisah, Fitria Diah Wulandari, dan Prisma Winda Anifanutki. Pada kesempatan ini, kami akan menyajikan hasil analisis kurikulum bahasa dan sosial pada mata kuliah kajian kurikulum bahasa dan sosial. Baik, mari kita menuju pada analisis yang pertama, yaitu analisis KI KD Bahasa Indonesia. Sebelum kita menganalisis KI KD Bahasa Indonesia, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu KI dan KD. Menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Sedangkan kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti. Di sini sudah tersaji hasil analisis kompetensi dasar dalam buku ajar kelas 6, tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemuan yang mengubah dunia pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang pertama, kita akan menganalisis implementasi kompetensi dasar pada buku guru. Langkah pertama, kita cermati kompetensi dasar yang tertera pada buku guru. Di sini terdapat KD 3.2, yaitu menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Sedangkan KD 4.2 yaitu menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Selanjutnya, kita lihat di mana letak implementasi KD tersebut pada materi yang telah tersedia. Di sini dapat kita ketahui implementasi KD 3.2 pada pembelajaran 1 terdapat pada halaman 6. Terdapat pada halaman 6. Mari kita lihat pada halaman 6. Di sini terdapat kegiatan Ayo Membaca. Adapun kegiatannya yaitu siswa diminta mengamati lampu di ruang kelas. Guru mengajukan pertanyaan pembuka. Siswa secara berpasangan diminta berdiskusi untuk menemukan jawaban. Siswa diminta membaca senyap teks tentang penemu listrik yang terdapat di buku. Nah, di sini menunjukkan bahwa dari kegiatan ini sudah menerapkan KD 3.2 di mana siswa menggali informasi pada teks dengan cara membaca senyap. Sedangkan untuk KD 4.2 dari hasil analisis yang telah didapat terdapat pada halaman 7. Mari kita lihat pada halaman 7. Nah, di sini terdapat kegiatan guru dapat meminta satu atau beberapa siswa membaca kembali teks tersebut dengan suara dikeraskan. Siswa menjawab pertanyaan bacaan. Siswa secara berpasangan mendiskusikan jawaban dengan satu atau beberapa orang teman di dekatnya. Siswa kemudian saling melengkapi jawaban mereka untuk mendapatkan jawaban yang lengkap. Siswa dan guru mendiskusikan jawaban siswa secara klasikal.
Adapun kegiatan tersebut sudah menunjukkan implementasi dari KD 4.2, di mana kegiatan tersebut sudah mengarah pada kegiatan menyajikan hasil penggalian informasi dari teks. Adapun untuk menganalisis KD pada pembelajaran ketiga, 4, dan 6 dilakukan dengan cara seperti yang telah dilakukan tadi. Kemudian, untuk hasil analisis kompetensi dasar pada buku siswa, pembelajaran 1 KD 3.2 terdapat pada halaman 1. Kita cek pada halaman 1. Di sini terdapat kegiatan Ayo Membaca yang terdapat teks bacaan listrik pengubah wajah dunia. Hal tersebut sudah menunjukkan adanya implementasi KD 3.2. Selanjutnya, untuk hasil analisis KD 4.2 terdapat pada halaman 3. Di sini terdapat pertanyaan-pertanyaan mengenai teks bacaan di atas yang menggambarkan dari implementasi KD 4.2. Maka KD yang dianalisis pada bahan ajar di pembelajaran 1, subtema 1 ini telah sesuai. Untuk analisis KIKD pada pembelajaran yang lain dapat dilakukan dengan cara seperti yang telah kita lakukan tadi. Demikian untuk kegiatan analisis KIKD Bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan menganalisis tentang penilaian autentik mapel bahasa Indonesia. Saya Anggreni Juminda Trisnasari, NIM A51017000010. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari penilaian autentik. Autentik artinya asli, nyata, valid, atau reliable. Pengertian penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, menurut Gianto 2011, penilaian autentik lebih menekankan pada pemberian tugas yang menuntut pembelajar menampilkan, mempraktikkan, mendemonstrasikan hasil belajar yang mencerminkan hasil pembelajarannya, yang mencerminkan kebutuhan pada dunia nyata secara bermakna, sekaligus menunjukkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan dalam suatu mata pelajaran. Kemudian ada fungsi penilaian autentik, yaitu ada dua, fungsi formatif dan sumatif. Formatif artinya memperbaiki kekurangan hasil belajar peserta didik dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada setiap kegiatan penilaian selama proses pembelajaran dalam satu semester. Kemudian ada fungsi sumatif, yaitu menentukan keberhasilan belajar peserta didik pada akhir 1 tahun pembelajaran. Kemudian ada tujuan dari penilaian autentik adalah menjadikan siswa atau peserta didik ya berhasil menguasai pengetahuan. Kedua, melatih keterampilan siswa menggunakan pengetahuannya dalam konteks kehidupan nyata. Yang ketiga, memberi kesempatan siswa menyelesaikan masalah nyata. Yang keempat, memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan semester berikutnya. Dan ada ciri-ciri penilaian autentik, yaitu mengukur semua aspek pembelajaran seperti kinerja dan hasil atau produk dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung, menggunakan berbagai cara dan sumber,
Tes hanya salah satu alat pengumpul data penilaian. Tugas yang diberikan mencerminkan bagian kehidupan nyata setiap hari. Penilaian harus menekankan kedalaman pengetahuan dan keahlian, bukan keluasan atau kuantitas. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana penilaian otentik itu. Sini ada penilaian pengetahuan. Sini ada penilaian pengetahuan. Di sini terdapat penilaian pengetahuan. Dapat 7 orang peserta didik. Di sini slide tentang lengkap nilai harian bahasa Indonesia. Di sini terdapat ulangan harian 1, 2, 3, dan 4. Langsung saja saya akan menjelaskannya. Di sini ada nilai harian. Nilai harian kita dapat dari slide ini. Contoh, nama siswa Roni, ulangannya harian pertama 80, 2 78, ketiga 79, keempat 88. Dari ulangan harian 1 hingga ulangan harian 4 tinggal ditambah saja, kemudian dibagi 4. Hasilnya 81,25. Kemudian ada nilai penilaian tengah semester. Dapat dari sini 82. Kemudian ada nilai penilaian akhir semester. Dapatkan dari sini 80. Di sini saya langsung mencantumkan nilai saja. Jadi tidak ditambahkan dengan jumlah nilai yang lain, tidak, tapi saya langsung menambahkan nilainya. Jadi bukan hasil dari penjumlahan dari manapun, tapi saya langsung memberikan nilainya saja. Kemudian ada nilai raport. Nilai raport kita tambahkan dari nilai harian ditambah tengah semester ditambah nilai akhir semester, kemudian dibagi 3 menghasilkan nilai 80,3. Ya, seperti ini ya, 71,1 ditambah 82 ditambah 80 dibagi 3. Kemudian nilai konversi dalam raport. Ini didapat dari hasil nilai raport dibagi 100 dikalikan 4, hasilnya 3,21. Nah, nilai ini, hasil ini dalam penilaian raport termasuk predikat nilai B. Selanjutnya, saya Bella Mutia Sukma, NIM A510170011 akan menjelaskan mengenai analisis video microteaching IPS. Nah, untuk kegiatan pembelajaran pembuka dapat dilihat pada menit berikut ini. Semangat ya dalam mengerjakan tugas ya. Pekerjaan subtema jenis-jenis pekerjaan subtema 1, pembelajaran kedua. Jadi pada kegiatan pembelajaran pembuka, hasil analisis yang saya dapat, pada kegiatan pembelajaran guru sudah menerapkan sikap berdoa, mengonfirmasi kehadiran, menyanyikan lagu nasionalisme, dan menyampaikan tujuan. Namun alangkah baiknya dalam kegiatan pendahuluan, ketika menyanyikan lagu nasionalisme, guru memerintahkan peserta didik untuk tidak tepuk tangan namun menyanyikan dengan hikmat karena lagu tersebut merupakan lagu nasionalisme. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran inti dapat dilihat pada menit berikut ini. Luas dan keliling persegi. Luas S kali S. Keliling 4 kali S. Ya, betul sekali. Tepuk tangan Mbak Devi. Nah, saya tadi sudah membaca ya, apa itu
teman-temannya? Padi dan kapas. Benar sekali. Sudah paham ya? Sudah, Ibu. Pada kegiatan pembelajaran inti, hasil analisis yang saya dapat yaitu guru sudah menerapkan pembentukan dua karakter tersebut, yaitu gotong royong dan percaya diri, dengan cara peserta didik bersama kelompok diminta menganalisis kotak persegi dengan menentukan rumusnya, kemudian perwakilan kelompok mempresentasikan hasil jawabannya. Namun, alangkah baiknya pada video yang telah dilihat tersebut, sebaiknya guru lebih memberi penguatan lagi terhadap jawaban yang disampaikan oleh peserta didik agar peserta didik mempunyai wawasan yang lebih luas lagi. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran penutup dapat dilihat pada menit berikut ini. Ada materi yang belum paham? Sudah paham, Bu. Pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan. Nah, oke, nanti minggu depan dipelajari untuk materi selanjutnya ya. Jika pulang hati-hati di jalan ya, ketika berjemput ditunggu dulu. Jangan di luar gerbang, nanti tidak banyak mencuri, oke? Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kegiatan pembelajaran penutup, hasil analisis yang saya dapat, guru sudah menerapkan pembentukan karakter gotong royong, yaitu dapat dilihat dari peserta didik bersama guru membuat kesimpulan hasil belajar yang sudah dijelaskan oleh guru tersebut, kemudian peserta didik berdoa sebelum pulang sekolah. Namun, alangkah baiknya pada kegiatan penutup ditambahkan karakter disiplin seperti membersihkan papan tulis dan menyapu ruang kelas terlebih dahulu sebelum pulang. Sekian dan terima kasih dari saya. Saya Duraturo Isya Alfitria akan melakukan analisis materi IPS kelas 6 tema 5 subtema 1. Sebelum memulai analisis terlebih dahulu, saya akan jelaskan apa itu bahan ajar. Bahan ajar adalah seperangkat materi atau substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Fungsi bahan ajar antara lain yang pertama yaitu sebagai pedoman bagi pengajar yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran. Yang kedua sebagai pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu sebagai alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Nah, di samping kiri saya menampilkan buku tematik kelas 6 tema 5, subtema 1, pembelajaran 1, dan pembelajaran 5. Di sini saya sudah melakukan analisis materi IPS kelas 6, subtema 1. Untuk yang pertama, analisis kesesuaian materi. Pembelajaran pertama, materi yang disajikan dalam buku sudah sesuai dengan KD dan indikator. Karena terdapat informasi sejarah dan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk saran, lebih baik materi ditambahkan untuk makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Untuk pembelajaran kelima, materi yang disajikan dalam buku sudah sesuai dengan KD dan indikator, karena terdapat teks bacaan yang berhubungan dengan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk saran, meskipun lebih condong dalam kehidupan sehari-hari, akan lebih baik ditambah materi tentang makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Analisis yang kedua yaitu analisis kecukupan materi. Untuk pembelajaran yang pertama, kecakupan materi yang dijelaskan sudah cukup luas, yakni mengenai makna proklamasi kemerdekaan. Untuk pembelajaran kelima, kecakupan materi yang dijelaskan juga sudah cukup luas. Selain mencari makna dari teks bacaan dan terdapat makna proklamasi kemerdekaan yang
berdasarkan pendapat peserta didik itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu analisis keakuratan materi. Untuk pembelajaran pertama, materi yang disajikan dalam buku siswa sudah akurat. Isi dari materi sudah akurat karena sudah mengenai sejarah dan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk sarannya, untuk materi dan gambar terkait makna proklamasi kemerdekaan diperluas lagi agar lebih bermakna bagi peserta didik. Untuk pembelajaran kelima, materi yang disajikan dalam buku siswa sudah akurat. Isi dari materi itu sendiri yakni mengenai makna kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk persoalan makna proklamasi kemerdekaan akan lebih baik diperluas lagi agar peserta didik dapat memecahkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Diah Wulandari, NIM A51170016. Di sini saya akan menganalisis indikator IPS. Sebelum saya ke lembar analisis indikator, saya akan menjelaskan IPK atau pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu. Kata-kata yang digunakan untuk merumuskan indikator harus dapat diukur atau diobservasi pada akhir pembelajaran. Yang kedua, penulisan indikator menggunakan persyaratan kondisi dan ada kriteria yang menunjukkan siswa telah kompeten atau belum. Secara individual, penulisan indikator capaian kompetensi mengikuti aturan penulisan kalimat baku yang terdiri dari S, P, O, K, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kita masuk pada lembar kerja analisis indikator. Yang pertama adalah kita membuka buku guru yang memuat jaringan KD seperti di layar sebelah kiri. Kita telah membuka jaring KD pada buku guru. Dan saya telah mengcopy di lembar analisis indikator. Berikut saya akan menganalisis indikator pada kelas 6, tema 5, subtema 2, dan pembelajaran pertama. Pada tabel pertama, terdapat kompetensi dasar pengetahuan. KD 3.3 menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Dituliskan indikator pada buku yaitu mengidentifikasi posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Dan hasil analisis yang saya tuliskan adalah yang pertama, mengidentifikasi posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Dan kedua, menjelaskan posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, merupakan KD keterampilan 4.3. Menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, pendidikan dalam lingkup ASEAN. Dan indikator pada buku guru yaitu adalah menyajikan laporan tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Hasil analisis yang saya tuliskan yaitu adalah menyajikan laporan tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Selanjutnya, saya Prisma Winda Anifanutki
NIM A5101170028 akan menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi dari KI dan KD. Pengertian KI. KI adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat atau program yang menjadi landasan. KI merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki peserta didik yang dinyatakan setelah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. KI itu sendiri mencakup 4 dimensi yang di dalamnya terdapat sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, serta keterampilan. Fungsi dari KI itu sendiri ialah sebagai unsur pengorganisasian atau organizing element kompetensi dasar. Yang kedua, pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal kompetensi dasar. Dan yang ketiga ialah sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran, mata pelajaran atau program dalam mencapai standar kompetensi lulusan. Selanjutnya, pengertian KD. KD adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Di dalam setiap rumusan kompetensi dasar, terdapat unsur kemampuan berpikir yang dinyatakan dalam kata kerja dan materi. KD itu sendiri mencakup 3 dimensi yang harus dikuasai peserta didik. Yang pertama sikap, kedua pengetahuan, serta keterampilan. Fungsi dari KD itu sendiri adalah sebagai acuan dalam memperhatikan karakteristik peserta didik, memperhatikan kemampuan awal, serta memperhatikan ciri dari suatu mata pelajaran. Selanjutnya saya akan membahas tentang hasil analisis KI/KD pada kelas 5, tema 3, subtema 3, pembelajaran ketiga. Aspek yang dianalisis pertama ialah kelayakan isi atau materi. A. Kesesuaian dengan SKL yang di dalamnya terdapat sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Dari 3 aspek tersebut sudah terpenuhi, yang dibuktikan dengan pada aspek sikap yang terdapat perbedaan keberagaman budaya dan masyarakat. 2. Pengetahuan. Terdapat pengetahuan tentang contoh organisasi yang di dalamnya terdapat anggota dari beberapa suku yang ada di Indonesia, dan aspek keterampilan yaitu terdapat keterampilan berupa pembuatan cetakan tangan yang membahas mengenai keberagaman adalah hal yang indah. B. Kesesuaian dengan KI. Di situ terdapat KI1, KI2, KI3, dan KI4, yang mana dari KI1 sampai KI4 itu sudah terpenuhi, dengan dibuktikan dengan adanya sikap spiritual yang ditunjukkan melalui salam yang diucapkan guru. KI2 dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan agama yang ada di Indonesia. KI3 dibuktikan dengan pemberian materi kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya masyarakat. Dan KI keempat dibuktikan dengan pemberian tugas berupa membuat cetakan tangan tentang keberagaman. C. Kesesuaian dengan KD, yang di dalamnya terdapat konten KD dan coding atau penomoran KD, yang mana 2 aspek tersebut juga sudah terpenuhi. Dibuktikan dengan untuk konten dan penomoran KD sudah sesuai antara KD dengan materi yang disampaikan, yakni mengidentifikasi kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya masyarakat. Hasil analisis tersebut juga sama seperti hasil analisis yang ada di bawahnya, yaitu pada pembelajaran keempat dan keenam. Terima kasih.